Hello guysku, welcome back to my YouTube channel Lisna_W. Hari ini aku mau bagi cerita. Jadi kalau biasanya makan atau jalan-jalan, ini mau bagi cerita. Info penting bagi kalian pemilik saham pemula yang pengen ikut RUPS. Ini penting banget di tahun 2021 ya. Jadi bagi kalian yang pemilik saham pemula yang pengen ikut RUPS itu, ini dengerin ini sampai akhir karena ini penting banget. Ini aku bicara berdasarkan pengalaman ya. Oke. Nah, jadi pertama, apa sih RUPS? Kalau saya kan kalau aku ini kan juga baru juga ya di bidang di saham ini. Jadi RUPS ini itu rapat umum pemegang saham. Nah, ini sih katanya sih kalau ini tahunan ya, dan 2020 itu kemarin jarang ada yang ngadain karena mungkin COVID kan. Jadi tahun 2021 ini kayaknya ngadain lagi. Nah, pasti kalau yang pemula ini bingung. Sama aku juga gitu, jadi bingung. Jadi endingnya ada something miss nih gitu. Makanya ini aku mau share ke kalian. Siapa tahu informasi ini bermanfaat. Silakan nanti kalau bermanfaat di share ke teman-teman lain. Siapa tahu dengan informasi ini nanti akan bermanfaat ya. Jadi aku mau bagi informasi penting bagi kalian pemilik saham pemula kayak aku yang pengen banget belajar atau pengen tahu RUPS atau pengen ikut RUPS langsung ke tempatnya, ya kan? Ini penting banget biar nggak zonk kayak aku ya, yaitu hari ini udah datang ke tempatnya ternyata nggak boleh masuk, jadi cuma registrasi aja gitu. Nah, syaratnya apa aja? Nah, pasti kalau di bulan-bulan kayak bulan ini, bulan kemarin itu pasti teman-teman yang punya saham itu banyak dapat undangan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham ya kan. Nah, itu nggak cuma dapat itu doang terus kita bisa ke tempatnya, tapi ternyata syaratnya adalah yang pertama kita harus punya saham atas perusahaan tersebut ya kan, sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang kedua itu kalian harus mengurus yang namanya ketur. Ketur itu konfirmasi tertulis untuk rapat pemegang saham. Nah, itu nanti dikeluarkan oleh sekuritas yang kalian percayai atau yang kalian pakai gitu. Habis itu yang ketiga, kalau ini yang dua ini udah kalian punya, yang ketiga kita udah bisa langsung datang ke tempatnya dengan syarat yang harus membawa KTP atau identitas sama keturnya ini kan. Keempat yaitu ini kalau tahun 2021 ini ternyata penting banget. Nah, zongnya aku tuh di sini nih, di keempat ini. Jadi udah yang 1, 2, 3 ini udah sampai KTP ini udah oke. Jadi keempat ini yaitu surat keterangan rapid antigen yang menandakan kita itu negatif. Nah, kita itu kalau yang belum tahu pasti banyak kesalahan di sini sehingga mereka itu tidak bisa ikut masuk ke dalam rapatnya. Karena mungkin kesalahannya mereka itu kebanyakan mungkin tidak tahu informasinya ya, karena memang di undangan itu ada beberapa perusahaan itu yang nggak menuliskan langsung syarat ikut rapat umumnya atau menuliskan di situ harus membawa apa gitu. Tidak, jadi kita harus rajin-rajin membaca atau rajin-rajin mencari informasi ke orang lain gitu. Jadi ternyata harus membawa surat keterangan rapid antigen itu, barulah kita boleh ikut masuk ke dalam rapat umum pemegang sahamnya. Nah, itu. Nah, makanya kenapa aku pengen share ini, karena tadi pas aku ke perusahaan yang mau aku ikuti RUPS-nya itu banyak teman-teman dari luar kota datang ya. Mereka cuma dapat
dapat bingkisannya aja sama dapat linknya untuk ikut Zoom. Kalau ikut Zoom kan bisa dari rumah ya kan, tapi kalau misalnya teman-teman dari luar kota jauh-jauh datang ternyata Zoom nggak bisa ikut masuk ya kan, kasihan. Jadi informasi ini penting banget ya. Jadi kalau yang misalnya, jadi itu tadi ya ada 4, yaitu ya pemilik sahamnya, terus punya sahamnya, kemudian pura keturnya, bawa KTP, bawa rapid antigen. Kalau misalnya rapid antigen ini memang ini nggak jelas ya yang rapid antigen ini, karena kalau di email atau di link yang kita searching di webnya itu nggak ada syaratnya untuk bawa ini. Tapi kalau saran aku, kalau memang di emailnya atau di undangannya tidak ada keterangan harus membawa rapid antigen, ya kalau kalian memang benar-benar ingin mau masuk rapat pemilik saham, ya kalian harus rapid antigen dulu, kemudian dibawa suratnya, baru boleh ikut masuk. Itu pun masih tergantung dengan kuota ya. Bisa jadi ternyata undangan rapatnya ini terbatas. Jadi kalau misalnya udah yang masuk sudah penuh, ya kita nggak bisa masuk juga gitu. Tapi kalau misalnya udah punya rapid antigen, kalau misalnya kuotanya banyak, setidaknya kita bisa masuk gitu. Biar nggak zonk, itu tadi yang harus kalian bawa ketika ikut rapat umum pemegang saham ya, bagi pemula kayak aku yang masih receh itu. Nah, apa aja sih step-stepnya ya? Tadi setelah membawa itu semua ya kita tinggal masuk. Pertama ya, kalau sekarang kan masih harus cuci tangan, kemudian kita itu tadi harus mengisi pendaftaran. Di situ itu ngisi kayak data nama sama nick kita, habis itu ngisi beberapa kuesioner atau pertanyaan mengenai indikasi kalian tuh pernah bersosialisasi dengan pasien COVID atau terjangkit COVID, atau pernah keluar kota, atau pernah pergi atau pernah berkerumun. Nah seperti itu. Habis itu tanda tangan, barulah dapat. Nah ini nih, ini apa, identitas udah mendaftar RUPS. Baru kemudian kita masuk ke lobbynya, barulah di situ verifikasi data apakah kita memang terdaftar sebagai pemegang saham atau enggak. Nah disitulah kalau udah beres, udah lolos, KTP kita sudah diserahkan dan kita udah lolos, kita ditanya nih bawaan rapid antigen atau enggak. Kalau enggak, ya udah kalian langsung bawa bingkisannya. Habis itu kalian kalau mau ya scan rapat Zoom-nya, ya udah kalian bisa pulang dan bisa ikut rapat dari rumah gitu. Itu aja sih pengalaman aku. Jadi kalian pemula yang pengen banget ikut rapat umum pemegang saham, bisa pakai tips aku biar kalian bisa lancar dan ikut RUPS dengan mulus gitu. Oke, itu aja. Kalau misalnya ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye teman-teman.